Buktinya Pak Kostrat sebelum menjabat sudah sempat statement kan di Bali Mandara akan mempertahankan ini. Saya percaya betul ini order politik yang sangat keras dari Jakarta dan beliau karena bawahan di sini tidak bisa berkutik gitu. Apa perlu saya doakan biar miskin dulu cucunya besok? Baru kemudian cucunya miskin, betul? Kemudian pintar luar biasa, lalu negara tidak hadir. Leader never say tidak siap. Maju. Dan NTNI harga mati sekarang. Ingatlah bahwa kalian di sini dibiayai dari uang rakyat Bali. Kalian harus mempertanggungjawabkannya kepada rakyat dengan cara belajar sebaik-baiknya dan tunjukkan bahwa kalian memiliki prestasi yang patut dibanggakan rakyat Bali. Tokoh masyarakat I Gusti Putu Arta sempat membuat heboh dunia pendidikan Bali. Kritikannya yang cukup pedas ini mengatakan bahwa majelis desa adat yes, anak miskin berprestasi no. Sikapnya itu bukan tanpa alasan. Anggaran desa adat yang mencapai hampir setengah triliun rupiah, tetapi anggaran 4 miliar untuk SMA miskin berprestasi tidak bisa. Itu menjadi tanda tanya besar baginya. Apakah ini ada pesanan titipan politik dari Jakarta sebutnya? Iya, selamat sore. Ya. Ini kan sedikit bincang-bincang lah tentang protes Haji sebenarnya di medsos yang ramai ditanggapi oleh sekeliling pemerintahan tentang Bali Mandara ini. Sebenarnya ada yang mengatakan ini juga celotehan politik untuk mencari pamor segala macam. Itu benar nggak seperti ini? Saya mau katakan, kalau untuk mencari pamor forward, Putu Arta tidak punya interest apa. Mau jadi calon, catat omongan saya. Muncul nggak nama saya di 2024? Nggak akan. Mau jadi gubernur? Nggak akan, nggak punya duit. Jadi Putu Arta ya Putu Arta yang dikenal selama ini, yang akan bicara A kalau dia benar A, dan bicara B. Mangku Pastike itu dulu, saya bela habis-habisan, terus begitu bicara soal reklamasi, saya tentang kerasnya, untuk menjelaskan bahwa nggak ada yang bisa beli suaranya Putu Arta gitu. Tidak karena order gitu. Untuk menjelaskan bahwa ketika berbicara soal Bali Mandara itu pure karena pengalaman pribadi seorang saya yang pernah diintervensi oleh negara, lalu saya bisa terselamatkan. Saya tidak pernah punya cita-cita dulu. Orang tua saya dengan seluruh latar belakang yang miskin itu bermimpi jadi guru SD saja sudah terlalu tinggi itu. Tapi kalau saya kemudian bisa melompat ke Jakarta, lalu apa yang menyebabkan setelah saya evaluasi? Oh, karena negara hadir menyelamatkan masa depan saya. Lewat beasiswa, baik ketika di SMA maupun ketika kuliah. Jadi nggak ada. Kalau mencari pamor apa? Saya mau tidak jadi apa-apa. Kalau yang nyari pamor hari ini koster gitu, kemana-mana megagapan, kemana-mana ketemu karena dia pengen 2 kali gitu kan? Itu yang benar gitu. Kalau cari pamor ya. Nah, mereka anggap ini sebagai sindiran politik. Artinya bukan pada ranah yang benar-benar untuk memperbaiki kualitas. Ya, gini, kalau memang tidak pada ranah yang memperbaiki kualitas, jawab dong seluruh kritik saya gitu. Berikan argumentasi. Saya menantang debat deh gitu. Siapa itu yang di belakangnya arsitek dari mau melengsarkan SMA Bali Mandara itu? Saya tantang debat podcast gitu. Di mana? Mau di Bali TV, saya tantang debat. Ayo gitu. Biar clear kan? Biar rakyat Bali bisa tahu seperti apa sebetulnya pikirannya pemerintah hari ini soal SMA Bali Mandara, seperti apa pikiran saya. Biarlah rakyat yang jadi semacam juri yang adil, jangan sembunyi gitu. Saya tantang debat, mau di Bali TV silakan, tapi jangan saya yang bayar. Nggak mau saya gitu, biar pemerintah yang bayar gitu. Yang dikatakan tadi kan sebenarnya keinginan pemerintah ya, saya kutip dari menjaga supaya tidak ada istimewa terhadap Bali Mandara dengan SMA yang lain. Terus undang-undang itu memang memberikan regulasi yang mengistimewakan orang yang punya bakat, orang yang miskin itu. Ini kan mau sama rata, itu PKI banget itu, nggak boleh. Itu sama dengan kita punya anak itu, punya anak mahasiswa, punya anak SD. Apa mau sama rata? Sama-sama 5.000 kasih ininya? Nggak bisa. Adil itu adalah sesuatu yang diberikan
reward sesuai dengan peruntukannya gitu. Nggak bisa sama rata. Sama rata yang dimaksud itu juga sudah. Nah, kalau kita bicara undang-undang misalnya, kalau kita bicara soal adil itu, kenapa di Undang-Undang Pendidikan Nasional dan sudah berlaku hampir 10 tahun, ada yang disebut dengan kelas percepatan? Orang yang pintar tiba-tiba 2 tahun selesai SMA, 2 tahun selesai SMP. Apa adil? Nggak adil juga kan? Orang lain lama-lama sekolah, dia juga lama-lama gitu. Nah, kenapa kemudian ada sekolah dengan bakat-bakat khusus? Atau sederhana saja, kalau ini kemudian dianggap melanggar hukum, berarti selama ini pemerintah, saya bisa berdebat soal hukum, saya nggak mau terlalu dalam menjelaskan soal ini. Nanti kalau ada yang menerima tantangan saya untuk debat di televisi, saya akan buka semua regulasinya. Tapi jangan sekarang. Yang sederhana saja, kalau kemudian ini dianggap bertentangan dengan undang-undang, lalu pertanyaannya, 3 tahun terakhir ini berarti pemerintah Provinsi Bali melanggar undang-undang. Pertanyaannya kemudian, hari ini Ganjar Pranowo sekian sekolah dibuat sama persis seperti SMA Bali Mandara, sekolah negeri juga melanggar undang-undang. Itu terjadi di Sumatera Utara, melanggar undang-undang. Ya, kalau kita mau bedah soal undang-undangnya, saya nggak buka di sini. Nanti di depan saja, saya tantang mereka yang punya kapasitas itu untuk menjelaskan. Gitu. Jadi itu yang kita sebut adil. Jadi ada orang miskin yang memang punya talenta, punya kapasitas, dan kalau di negara hadir di situ mengintervensi, itulah yang kemudian adil. Menjadi mewadahi istilahnya. Betul. Harusnya kita sedih gitu. Karena pernah ini hari kan kita seperti disindir sama Gusti Ayu yang dari Karangasem itu, tiba-tiba dia menyisihkan 5.000 pelajar Jawa Barat, anak SMA Bali Mandara bisa jadi ajudannya. Loh, saya merinding kalau ngomong begini. Jadi ajudannya Ridwan Kamil menyisihkan 5.000 pelajar Jawa Barat, jebolan SMA Bali Mandara. Itu kita harusnya malu, tersindir. Kok tiba-tiba gubernurnya mau bubarkan itu sekolah? Belum. Bukannya berubah ke SMK? Loh iya, kan berbeda, Mas. Oke. Berbeda. Orang mengatakan begini, saya sebut saja, loh, apa pemerintah Provinsi Bali tidak care sama siswa miskin? Oh, care, benar. Apakah pada periode sebelumnya Mangko Pastike ataupun gubernur-gubernur sebelumnya tidak care? Poinnya nggak di situ. Ini kebijakan nasional bahwa penerimaan siswa baru sekian persen, 5-10% itu memberikan akses pada orang miskin. Poinnya nggak di situ. Poinnya adalah orang yang benar-benar sangat miskin, yang kemudian punya talenta berlebih, kemampuan kecerdasan berlebih, negara hadir di situ menginjeksi. Saya tanya sekarang, untuk komparasi ini, biar kita nggak katak dalam tempurung, apa tidak ada mahasiswa miskin? Ada. Apa mahasiswa miskin bisa masuk di sekolah, apa di kampus negeri? Bisa. Lalu diintervensi seperti apa di sana mahasiswa miskin yang sama sekali nggak bisa? Ada beasiswa, berbagai macam beasiswa. Tapi negara hadir seperti SMA Bali Mandara begini dengan program khusus yang disebut dengan bidik misi. Tidak setiap orang miskin dapat bidik misi, Bos. Bidik misi itu adalah anak yang sangat-sangat miskin, tapi dengan prestasinya yang luar biasa di SMA, kemudian dia terselamatkan masa depannya. Coba lihat itu. Banyak sekali kemudian anak tukang ojek, supir becak, gara-gara bidik misi tembus di UGM. Ini untuk komparasi saja. Bahwa polisi sebelum ini sudah benar gitu untuk menyelamatkan orang-orang miskin. Yang mau ngeritik itu, saya harus doakan jadi orang miskin dulu gitu. Ya, ke cucu Anda besok, baru kemudian Anda bisa teriak-teriak seperti saya gitu. Nggak bisa. Kita harus, jangan bawa ke wilayah politik soal ini. Ini pure. Karena Putu Arte yang kritik hari ini pernah jadi orang miskin dan merasakan sentuhan negara. Gitu. Dan saya merasa mempertanggungjawabkan seluruh statement saya itu demi Sang Hyang Widi, nggak ada urusan dengan urusan untuk membenci siapapun, pamor seperti itu. Biar Tuhan yang untuk saya 7 turunan ini. Kalau saya ada interest soal ini, saya hari ini Tuhan ini leluhur saya dengar ini. Karena saya ingin membela anak-anak miskin yang punya prestasi yang memang harus negara hadir menyelamatkan masa depan mereka. Saya sudah terselamatkan. Mereka semua harus diselamatkan begitu. Menarik nih Pak. Speechless juga sih. Iya. Mungkin harapannya aja sebenarnya seperti apa sih pemerintah? Enggak, gini aja, fair, jujur. Ini warga Jakarta apa tidak? Saya orang politik, saya ngerti. Saya kan harus membaca komparasi gitu loh. Dulu ada orang lewat itu di jalan Tol Bali Mandara, tiba-tiba besok teriak anggota DPR, teriak di koran ganti Bali Mandara. Bung, saya tahu persis isi Jakarta. Siapa yang nggak suka sama Mangko Pastike dengan seluruh programnya? Saya yakin ini gubernur nggak ada niat nih.
Saya sayang banget sama Koster. Kalau saya tidak sayang sama Koster nih hari, terlalu banyak kritik saya yang kasar bisa keluar gitu. Tapi saya betul-betul, Anda boleh nilai ya. Pembaca boleh menilai. Kalau Putu Arte mengkritik, konstruktif atau tidak? Pasti konstruktif. Ada solusi yang saya berikan. Gitu. Karena saya harus menghormati, lepas kita beda partai, saya harus menghormati jabatan Gubernur Bali itu. Jabatan Gubernur Bali itu yang saya hormati, kita harus angkat dia tinggi-tinggi. Karena itu kalau saya mengkritik, selalu saya sampaikan saran saya seperti ini. Dulu saya keras betul mengkritik komunikasi politiknya Koster. Apa akibatnya? 3 bulan kemudian kan bagus. Pak Koster tidak selalu kemudian gampang keluar statement. Sekarang kan Humasnya luar biasa berfungsi. Saya tiap hari medsos saya dapat kiriman dari Humas begitu. Ya betul. Nah, artinya kan kritik saya benar gitu. Waktu saya kritik di soal kebijakan pembangunan juga sama. Soal adat misalnya, saya puji. Tapi hari ini jangan melulu soal adat karena ada skala urgensi yang lain gitu. Saya kan bilang belum pernah ada gubernur yang sehebat dia concern soal adat dan agama. Baru dia yang bisa lakukan itu. Di situ saya respect sama dia karena kita punya interest yang sama menjaga Bali. Tapi yang lain-lain kan saya harus kritik juga gitu. Oh ini nggak benar. Nah, makanya saya mengatakan ini bukan niatnya Pak Koster. Kalau niatnya Pak Koster, maka sejak awal ketika menjabat, ini udah dipotong. Buktinya Pak Koster sebelum menjabat sudah sempat statement kan di Bali Mandara akan mempertahankan ini. Saya percaya betul ini order politik yang sangat keras dari Jakarta dan beliau karena bawahan di sini tidak bisa berkutik gitu. Ya udahlah gitu. Seperti itu. Saya pribadi pernah jadi korban order politik Jakarta kok. Tapi tidak usah saya sebutkan yang kemudian buat saya dipangkas juga gitu. Kalau masalah dana yang masalah ini kan ranahnya bukan Pak Gubernur sebenarnya kan ke DPR ya. Ya tapi kan gubernur juga ketok palu itu kan bisa ngotot dong. Nah, gubernur kan bisa ngotot. Iya, nggak bisa. Masa DPR tiba-tiba mau disemprot kayak begini? Enggak lah. 4 miliar bos. Dibandingkan dengan 470 miliar untuk desa adat, nggak ada artinya. Pure saya bilang ini order politik ini. Saya yakin tidak niatnya Pak Koster. Saya tahu persis Pak Koster kalau care untuk urusan orang miskin itu. Ya, tapi karena beliau bawahan di sini yang nggak bisa ngomong apa gitu kan. Tapi menurut Haji sendiri SMK itu tidak jauh beda kan sebenarnya dia udah siap kerja gitu ke depannya. Saya tidak bicara soal SMK-nya ya, seperti apa. Kalau saya mulai boleh mengkritik, sebetulnya nggak pas bikin SMK di biaya itu. Zamannya Mangkupastiku ya. Kalau saya lebih concernnya ke SMA Bali Mandaranya ya. Karena SMA itu bisa melompat untuk jenjang ke lebih tinggi. Kalau SMK-nya diberi treatment khusus, saya setuju tidak perlu ada treatment khusus karena tinggal diberikan exercise saja di situ. Tapi SMA ini yang karena di sekolah menengah atas kemudian yang punya potensi tamatannya melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, ini yang harus di treatment secara khusus. Dan selama ini kan jebolan SMA Bali Mandara luar biasa. Ya, sampai saya merinding tahun 2015 itu bagaimana anak orang miskin yang saya tahu persis di sebuah desa di Manggis berlantai tanah begitu SMP bisa mengharumkan nama bukan hanya Bali Indonesia. Kadek Sudiantari itu yang temukan kalau tamatan kalau nggak salah di Fakultas Hukum apa Visipol UGM itu yang sempat jadi asisten dosen di UGM dan sekarang bekerja di Jakarta. Ini kan sebetulnya sudahlah nggak usah, cuman cek aja ke SMA Bali Mandara lulusannya ada di mana mereka semua. Cek juga anak-anak orang miskin yang mendapat treatment seperti sekarang di luar di SMA negeri reguler ini tamatannya di mana, jelas beda karena perlakuan kita beda pada mereka. Sebenarnya kalau dilihat angka sendiri kecil ya kalau betul kecil. Jumlah lulusan yang diselamatkan yang kita exercise pun kecil. Yang di treatment di situ kan 75 tiap angkatan. Makanya karena kecil tetapi dia sangat bermakna gitu ya untuk kepedulian kita kepada orang miskin berprestasi. Kenapa harus diganggu gitu? Kalau 4 miliar ini kan setara dengan 4 SMA reguler. Ya, rata-rata SMA reguler itu kan sekitar 700 sampai 1 miliar dana operasionalnya tiap tahun. Nah, ini kan cuma 4 sekolah reguler gitu. Apa sebetulnya problemnya? Makanya saya bilang nggak ada urusan di anggaran ini, nggak ada urusan soal treatment hukum, nggak ada urusan. Ini dugaan kuat saya ini order politik Jakarta. Yang Pak Koster sebetulnya punya niat baik untuk melanjutkan. Buktinya 2 tahun jalan. Ya, kalau mau pandemi tidak jalan kan sebetulnya ketika pandemi 2021 sudah out itu, ya kan? Karena duit nggak ada. Oke,
Tapi kenapa baru 2022? Jadi beliau, karena saya orang politik, paham lah, tidak berani melawan Jakarta misalnya. Saya cenderung menyebutkan bahwa ini order politik dari pusat yang membuat Pak Koster tidak berdaya. Niat pribadi Pak Koster pasti nggak ada. Saya percaya beliau pasti nangis juga dalam hati ini. Kalau misalnya gimana gitu, saya lebih cenderung membawanya ke sana gitu. Karena ya dulu saja buktinya, begitu ada tol Bali Mandara tiba-tiba ada yang teriak-teriak mau diganti, kan aneh itu. Kalau saya sudah sampaikan di satu kesempatan bahwa apa yang bagus di era-era pemimpin sebelumnya, mari kita rawat. Pemimpin yang baru memberi tekanan pada yang lain, kan bagus nih. Aku pasti concern di urusan orang miskin, urusan pendidikan. Biarkan itu jalan. Pak Gubernur ingin punya legacy di bidang adat dan agama, itu bagus. Lanjutkan berikutnya, kan selalu seperti itu. Zaman SBY seperti apa, Jokowi seperti apa, nggak ada itu cerita. Hari ini pemimpin jadi hero, kemudian menafikan pemimpin sebelumnya. Memang Republik ini mau bisa dibalikkan adil makmur sejahtera 5 tahun, 10 tahun, enggak lah gitu. Itu tekanan saya gitu. Ya, saya berani itu nantang itu orang-orang yang mencurigai saya. Kalau Putu Arte ini hari ngomong karena ada interest politik untuk menjatuhkan namanya Pak Koster, karena ada motif politik untuk jabatan politik apa, misalnya DPR, leluhur untuk saya gitu. Ini pure ini dari hati yang sangat dalam karena pengalaman pribadi saya yang diselamatkan negara oleh orang miskin, dan saya pernah bergaul dengan anak-anak SMA Bali Mandara di sana 2 kali. Seperti apa? 2 kali Bung saya menangis di situ. Karena saya tahu seperti apa mereka latar belakangnya. Maka orang-orang yang kemudian mau mengkritik saya soal ini, apa perlu saya doakan? Biar miskin dulu cucunya besok. Baru kemudian cucunya miskin, betul? Kemudian pintar luar biasa, lalu negara tidak hadir. Dan dia sebelum meninggal bisa menyaksikan sendiri karmanya gitu. Gimana terlantar anaknya yang cucunya yang miskin itu karena tidak diasuh negara. Ya kan bukan mustahil, cici saya juga bisa seperti itu. Siapa yang bilang anak saya juga akan tetap seperti bapaknya bisa mapan seperti sekarang? Lah kalau sistem ini kita tidak bangun, jangan-jangan besok cucu kita yang kena gitu. Punya masalah. Terima kasih banyak. Ya.